Halo semua, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan antara COVID-19 dengan logika matematika. Tapi pertama-tama, saya akan jelaskan dulu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, di mana virus ini menjadi wabah yang menyerang alat pernafasan dan dapat menyebar dari orang satu ke orang yang lain secara cepat. Kenapa kok secara cepat? Karena proses penyebarannya ini melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Jadi secara garis besar, proses penyebarannya ini kurang lebih sama seperti flu umum pada biasanya. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang dapat melindungi diri kita dari virus corona ini. Terus apa sih gejala-gejalanya ketika seseorang itu terinfeksi coronavirus? Yang pertama ada flu, batuk, sakit kepala. Yang kedua ada demam, merasa tidak enak badan. Bahkan beberapa orang ada yang sampai merasa sesak nafas dan nyeri di bagian dada. Tiap orang memiliki gejala yang berbeda karena bergantung pada sistem imunitas masing-masing. Dari wabah COVID-19 ini, pemerintah memunculkan banyak kebijakan baru. Salah satunya adalah social distancing dan stay at home. Kenapa sih harus social distancing dan stay at home? Di sini ada satu kurva yang menggambarkan satu kejadian wabah COVID-19 ini. Digambarkan bahwa kurva X ini merupakan durasi wabah dan kurva Y merupakan jumlah kasus. Dari kurva ini ada dua kejadian yang bisa diambil. Yang pertama adalah kurva yang garis warna merah ini disebut sebagai rapid. Jadi wabah COVID-19 ini terjadi begitu cepat, namun kasusnya juga begitu banyak. Berbeda dengan yang garis kedua ini yang berwarna biru, dinamakan dengan flatten the curve. Jadi wabah terjadi lebih lambat, namun jumlah kasusnya juga jauh lebih sedikit. Berarti lebih enak yang garis pertama dong, karena lebih cepat selesai dan lebih cepat beres gitu. Tapi di sini ada satu garis yang tidak dapat diabaikan, yaitu center line yang berwarna ungu ini digambarkan sebagai pelayanan kesehatan. Apa itu pelayanan kesehatan? Jumlah tenaga medis, jumlah rumah sakit yang memadai. Semakin banyak angka yang di atas center line ini, artinya semakin banyak jiwa yang tidak dapat difasilitasi oleh pelayanan kesehatan. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak angka yang ada di bawah center line ini, artinya semua jiwa yang terinfeksi coronavirus ini dapat difasilitasi dengan baik oleh pelayanan kesehatan, dapat difasilitasi oleh rumah sakit yang memadai dan tenaga medis yang tercukupi. Artinya semakin landai kurvanya, maka akan semakin rendah tingkat kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Proses penyebaran COVID-19 ini bersifat eksponensial, bukan secara linear. Apa itu linear dan eksponensial? Dikatakan linear apabila persebaran virus terjadi secara konstan pertambahannya. Jadi misalnya hari pertama ada 10 kasus, hari kedua 20 kasus, hari ketiga 30 kasus, dan seterusnya. Proses pertambahannya konstan 10, 10, 10. Tapi tidak dengan COVID-19 ini. Misalkan ini ada satu bakteri di dalam satu wadah. Asumsinya adalah satu wadah ini hanya mampu menampung 1000 bakteri. Jadi misalnya di hari ke-0 masih ada satu bakteri. Keesokan harinya dikalikan 2 ada 2 bakteri. Hari kedua dikalikan 2 lagi ada 4 bakteri, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Hari ketiga ada 8 bakteri, karena 4 kali 2 sama dengan 8. Hari keempat 16, hari kelima 32, 64, 128, 256, 256 dikali 25, 12, dikali 2, 1024. Penuhlah wadah ini di hari ke-10. Padahal kalau ditarik garis, di hari ke-9 wadah ini masih terisi setengah. Bahkan di hari ke-7, di mana 3 hari sebelum wadah ini penuh, wadah masih terisi 10%, yaitu di kisaran angka 100. Tapi di 3 hari kemudian, wadah ini sudah terisi penuh dengan 1000 bakteri. Itulah yang dinamakan penyebaran yang bersifat eksponensial. Dari simulasi tersebut dapat diambil 3 variabel. Variabel pertama adalah NH. NH ini merupakan jumlah kasus yang terjadi per hari.
Variabel kedua adalah P. P ini merupakan peluang tertularnya dengan pasien COVID-19. Variabel ketiga adalah R, di mana R ini merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Bagaimana cara untuk mengurangi NH? Yaitu dengan mengurangi P dan R. Semakin tinggi P dan R, maka semakin tinggi NH. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana cara untuk mengurangi P? P ini kan peluang tertular dengan pasien COVID-19. Berarti caranya adalah dengan sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker ketika keluar rumah. Dan gimana cara untuk mengurangi rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19? Inilah perlu yang namanya social distancing dan stay at home untuk mengurangi peluang bertemu dengan orang-orang asing di luar rumah. Dari logika tiga variabel ini ditemukan satu rumus ini, NH plus X. NH plus X ini adalah jumlah kasus di hari ke X. 1 plus R kali P. R kali P ini adalah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19 dikalikan dengan peluang tertularnya, dipangkatkan X. X ini adalah hari ke X, hari yang mau dicari, dan NH. NH ini adalah kasus yang sudah ada di hari sebelumnya. Seperti itu. Daripada bingung dengan rumus ini, mari kita aplikasikan ke contoh soalnya ya. Jadi ada dua kondisi, di mana kondisi pertama adalah kondisi tidak diterapkannya social distancing, dan kondisi kedua adalah kondisi diterapkannya social distancing. Kondisi pertama, tidak ada social distancing. Misalnya diketahui rata-rata satu hari bertemu dengan pasien COVID-19 adalah 50 orang. Peluang untuk tertular dari 50 orang ini anggaplah cuma 1%, sama dengan 0,01. Jadi ketika R dikali P sama dengan 50 dikalikan 0,01 sama dengan 0,5. NH ini jumlah kasus yang sudah terjadi. Ada 100 kasus yang sudah ditemukan. Pertanyaannya adalah berapa jumlah pasien di hari ke-14 dimasukkan ke rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. NH plus X sama dengan 1 plus R kali P pangkat X dikalikan NH. NH plus X sama dengan NH 14 karena yang ditanyakan adalah hari ke-14 sama dengan 1,5 karena 1 ditambahkan R kali P nya 0,5 berarti 1 ditambahkan 0,5 sama dengan 1,5. 1,5 dipangkatkan 14 karena yang dicari adalah hari ke-14 dikalikan 100 adalah jumlah kasus sebelumnya. Jadi NH 14 sama dengan 1,5 dipangkatkan 14 dikalikan 100. Hasilnya adalah 29.192 orang. Itu adalah kasus yang ditemukan ketika tidak ada social distancing. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana diterapkan social distancing. Misalnya karena sudah ada social distancing, otomatis jumlah rata-rata bertemu dengan pasien COVID-19 akan jauh lebih rendah. Misalnya 10 orang, peluangnya masih sama untuk tertular yaitu 1% sama dengan 0,01. Berarti R dikali P sama dengan 10 dikalikan 0,01 sama dengan 0,1. Masih dengan NH yang sama, yaitu dengan jumlah jiwa yang sama, yaitu 100 orang yang sudah terkena positif COVID-19. Pertanyaannya juga sama, yaitu berapa jumlah pasien yang positif COVID-19 di hari ke-14. Rumusnya masih sama, NH 14 karena yang dicari hari ke-14 sama dengan 1,1 karena 0,1 ditambahkan 1 sama dengan 1,1 dipangkatkan 14 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 379 orang. Jadi ada perbedaan yang jauh ketika P dan R ini dikurangi ataupun ditambahkan. Hal ini sangat mempengaruhi NH, yaitu jumlah kasus yang ditemukan per hari. Terus kapan wabah COVID-19 ini berakhir di Indonesia? Ada satu penelitian dengan 3 skenario yang berbeda. Skenario pertama adalah per 1 April tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Skenario kedua, per 1 April kebijakan sudah ada namun kurang tegas dan kurang strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat tidak disiplin dalam implementasi social distancing. Jadi yang pertama belum ada kebijakan, yang kedua sudah ada kebijakan tapi belum tegas, masyarakatnya juga belum disiplin. Skenario ketiga, per 1 April diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia.
masyarakat disiplin dalam implementasi social distancing. Skenario ketiga ini sudah ada kebijakan, sudah diterapkan dengan disiplin, masyarakat juga mau menerapkannya dengan baik. Per 1 April, ya memang sudah lewat karena ini penelitiannya sudah bulan lalu. Dari ketiga skenario ini ditemukan satu grafik ini. Jadi dari rumus yang sebelumnya sudah kita hitung bersama, ditemukan bahwa ketika penerapan skenario 1, maka puncaknya adalah di 4 Juni, berakhir di akhir Agustus, antara akhir Agustus dan awal September, dan total kasus kurang lebih 500.000 jiwa yang positif COVID-19 dengan rata-rata 11.000 kasus per hari. Skenario kedua, ini yang ada kebijakan namun belum diterapkan secara disiplin. Puncaknya ada di 2 Mei dan berakhir antara akhir Juni dan awal Juli, di mana kasus total secara keseluruhan adalah 60.000 jiwa yang positif COVID-19 dengan kasus per hari rata-rata 1.400. Bedanya sudah jauh ya, yang pertama 500.000, yang kedua hanya 60.000. Skenario ketiga adalah sudah ada kebijakan, sudah diterapkan dengan baik, masyarakat juga mengimplementasinya dengan disiplin. Puncaknya ada di 16 April, berakhir antara akhir Mei atau awal bulan Juni, dengan total kasus secara keseluruhan 17.000 yang positif COVID-19, dengan rata-rata perharinya adalah 546 kasus. Jadi stay at home dan social distancing ini benar-benar penting karena dari ketiga skenario yang ada, dari setiap peluang P dan R sebelumnya, itu sangat mempengaruhi grafik yang terjadi. Dari skenario pertama, kedua, ketiga sudah terlihat jelas signifikan perbedaannya. Jadi, ayo disiplin dalam melakukan social distancing dan stay at home. Itu merupakan tindakan kecil dalam mengurangi NH. Apa itu NH? NH merupakan jumlah kasus yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya Esther Yolanda. Terima kasih.